Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nugroho Setiadi. Kali ini saya bersama siapa ini? Waktunya perkenalan ini Pak. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijayanto Bagus Putrawan. Kalau panggilannya di SMA Wijaya Pak. Wijaya. Ya Wijaya. Oke. Saya alumni dari SMA Negeri 2 Demak itu tahun lulusan 2020. 2020. Itu Ya. masih tahun corona atau tidak ya? Iya, COVID Pak. Covid. Iya, itu waktu pas ujian itu di cancel Pak. Jadi nggak ada ujian nasional waktu itu. Nggak ada ujian Iya, nasional. Hamin 3 hari. Oke. Jadi banyak banget ya. Kamu di sini lulusnya pas corona. Iya. Tapi tentunya ada banyak hal yang jadi kenangan buat kamu di sini. Jelas Pak. Iya, banyak banget Pak. Hal yang paling dikenang terlebih dahulu. Ya, pertama gini Pak. Menurut saya zaman-zaman sekolah yang paling enak itu pasti zaman SMA. Mesti semua orang mengatakan gitu. Kok betul bisa? Ya? Iya, karena pertama SD itu ibaratnya kalau bahasa Jawanya itu rak dolar. Jadi belum paham apa-apa. Rak dolar, ya. Rak dolar, betul ya Pak ya. Lanjut. Kalau zaman SMP itu masih mencari jati diri. Mencari jati diri. Iya. Oke, kalau berkaitan mencari jati diri itu banyak sekali orang yang kehilangan jati dirinya waktu pas di SMP terus jadi bagaimana Nah, gitu. Makanya banyak kenapa kok anak-anak SMP banyak yang nakal atau apa, dia kehilangan jati diri menurut saya. Jadi nggak dapat di SMP. Terus beralih ke SMA. Nah, di SMA itu menurut saya adalah fase di mana kita tuh hampir menemukan. Belum menemukan. Ya, hampir lanjut menemukan. lagi. Kenapa kok bisa ngomong kayak gitu? Pengalaman dari saya ya Pak, itu waktu saya zaman SMA saya itu sering banget dimarahin sama mama saya. Karena saya terlalu banyak ikut kegiatan Pak di SMA. Ya, lanjut. Ikut kegiatan baik itu pramuka, basket, paskibra, tapi semuanya alhamdulillah dapat prestasi. Oke, oh ya, ini berkaitan dengan prestasi. Iya. Berarti kan tadi kamu sudah menceritakan kalau SMA itu paling menyenangkan Iya, buat paling kamu, menyenangkan. karena hampir menemukan jati diri. Iya. Oke. Tapi kamu tadi juga menyampaikan kalau SMA itu membuat kamu jadi banyak dimarahi oleh orang tua ya, Iya. khususnya ibu, karena kamu sering ikut kegiatan. Iya. Tapi tentunya karena kamu juga menyampaikan dan saya sendiri jadi saksinya. Iya. Saat dulu saya pernah nganter kamu bersama Bu Kartika. Iya. Di mana ya? Unisula kalau nggak Iya, salah Unisula. ya. Itu kamu pergi ke sana, kegiatannya apa dulu kemarin? Yang dulu. Oh, waktu itu kegiatannya lomba esai Pak. Lomba Iya. esai. Iya. Kebetulan saat itu dapat Juara 2. juara Iya, dua. juara 2. Oke. Hal tersebut itu pun menjadikan saya waktu dulu saya kan jadi guru, gimana ya sebutannya ya, hanya sekedar formalitas kalau dulu. Jadi saya cuma mengikuti perintah orang tua saya. Jadi guru. Oh iya. Jadi tapi saat saya mengantar kamu menang, saya ikut seneng loh. Nah, setelah itu muncul rasa kalau saya yang jadi kamu, pasti ya enak banget ya. Bu, aku menang. Saya juga pengen ngerasa kayak gitu, tapi mungkin belum dapat kesempatan. Tapi akhir-akhir ini saya dapat kesempatan gara-gara bimbing siswa, kebetulan juga. Oh iya, dapat nomor lah gitu. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang. Ini kalau kamu dulu jadi juara 2, respon orang tua bagaimana? Oh, senang banget Pak. Senangnya diapresiasi, bentuknya itu meluapkannya bagaimana senangnya gitu loh. Iya. Sebelumnya saya cerita dulu Pak. Oke, Dulu saya silakan. zaman SD itu sering banget lomba. Oh. Sering banget, bahkan bisa sampai hampir 20 kali Pak saya lomba. 20. Tapi nggak pernah menang. Nah, serius nggak pernah menang. nggak pernah menang. Mulai dapat kemenangan Itu di SMA. di SMA. Iya, di SMA. Oh. Tapi berarti kemenanganmu itu berarti kira-kira usahamu sendiri atau ada bantuan dari orang lain misalnya? Kalau yang pertama jelas pasti ada hal-hal yang lain, maksudnya ada support dari orang tua, dari saya sendiri, terus dari guru-guru juga, terutama guru-guru sangat membantu banget itu. Nah, berkaitan dengan membantu, kira-kira siapa nih yang paling berperan nih dari sekolah yang membantu kamu bisa banyak mendapatkan prestasi itu? Di bidang apa dulu? Saya kan banyak Pak. multi talent.
Oke. Ya, ini berarti yang saya ketahui kalau esai itu berarti bidang apa? Penulisan ya, penulisan. Ya. Itu Bu Kartika. Bu Kartika. Ya. Sama Bu Yusro. Masih Pak ya? Iya, masih ngajar di sini. Masih ngajar, sekarang dapat jatah ngajar kelas 3. Kalau Bu Yusro, Bu Kartika itu dapat kelas 2 kayaknya. Oke, jadi kira-kira peran apa yang masuk ke kamu itu dulu? Jadi kan awalnya kalau di penulisan itu kan kita buat kerangka dulu. Oke. Jelas kan, yang namanya esai. Kita buat kerangka, kita laporkan ke Bu Yusro atau Bu Kartika dulu. Bu, ini ada kerangkanya seperti ini. Nah, pengembangannya gimana? Itu dari Bu Yusro sama Bu Kartika. Oke, mantap sekali. Penguatan materinya juga dari Bu Yusro. Ini kaitan dengan yang prestasi pertama. Iya, prestasi pertama. Nih, lanjut. Tadi kamu mengatakan juga ikut pramuka. Iya, nah, ikut pramuka. yang pramuka dapat apa itu? Kalau prestasinya dalam arti menang lomba, saya nggak pernah menang lomba, tapi di situ saya dapat pengalaman aja sih, Pak. Pengalaman apalagi yang namanya pramuka itu kan pasti kekeluargaan. Oke. Ya. Jadi, tapi di dalam pramuka itu kekeluargaan apa yang kamu dapat, pengalaman seperti apa yang paling berkesan, Pak? Paling kamu? Berkesan. Paling berkesan itu pernah satu angkatan itu nangis bareng, Pak. Gara-gara waktu itu ada yang nggak lolos dilantik. Nggak lolos? Tapi di prank, Pak. Oh. Yang punya rencana nge-prank siapa tuh? Senior. Aduh. Berarti itu disampaikan ada satu yang tidak lolos gitu. Iya. Itu saya, Pak. Nah, misal kenapa kalau kamu dinyatakan tidak lolos semuanya ikut bersedih? Ya bersedih karena keluarga, Pak. Ya, jadi dari rasa kekeluargaan itu kan ibaratnya kalau satu sakit semuanya sakit. Ibaratnya kan anggota tubuh kita kan. Kalau kita ngerasa pusing, pasti badan yang lain kan nggak enak juga. Kalau dari pramuka yang paling kamu ingat siapa berarti? Pak Munib. Iya. Sampai sekarang juga masih aktif. Tapi kemarin memang terhalang banyak kegiatan pramuka yang belum bisa dilaksanakan. Yang gitu. di SMA sini? Iya. Tapi kemarin terakhir Mas ada kegiatan apa ya namanya PTA itu sudah bisa dilaksanakan karena masih efek-efek corona dulu loh. Jadi banyak kegiatan yang tiba-tiba tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Tapi Pak Munib juga sekarang masih aktif jadi pembimbing. Terus selain pramuka lanjut lagi? Saya di Paskibra. Paskibra. Kalau di Paskibra dapat apa ini? Alhamdulillah saya dulu pernah juara TUS Tata Upacara Sipil. Tata Upacara Sipil itu berarti bentuknya mandiri sendiri atau kelompok atau bagaimana? Kelompok. Iya, kelompok. Jadi kita memperagakan upacara yang biasanya di sekolahan gitu, Pak. Iya. Itu di tingkat kabupaten alhamdulillah dapat juara 2. Dapat juara 2. Pembimbingnya dulu siapa? Itu Pak Amin. Pak Amin. Iya, Pak Amin. Pak Amin punya banyak cerita di sini. Mulai dari di sini terus pindah ke sana, kembali ke sini lagi. Pak Amin, saya kangen Pak Amin. Ya, boleh sampaikan nggak apa-apa tuh. Pak Amin gimana? Pak Amin nggak mau balik lagi ke sini, Pak. Sekarang udah di sini lagi. Dari sini lagi. Udah di sini. Jadi sempat berpindah karena apa ya, regulasi ya, pindah ke Guntur, terus sekarang jadi P3K masuk ke sini lagi. Gitu. Berkahnya buat Pak Amin loh, masuk ke sini dengan upgrade berarti. Upgrade apa, Pak? Ya awalnya kan masih GTT, sekarang sudah P3K, berarti upgrade masuknya itu. Regulasi baru, Pak ya sekarang ya. Berarti Pak Amin yang nganter dapat juara 2, respon keluarga seperti apa lagi? Seneng banget, Pak. Seneng banget, Pak. Keren banget. Nah, ini lanjut lagi nih, banyak kan katanya. Paskibra masih ada satu, Pak. Apalagi? Iya, saya ini, Pak, mantan Paskibra Kabupaten. Mantan Paskibra Kabupaten. Itu Purna berarti Paskibra. Saya pernah dulu manggil ke sini itu yang Paskibra Kabupaten Danindra. Ikut bimbing Danindra enggak? Enggak, Pak, saya udah lulus. Oh, udah lulus ya. Oke, berarti di kabupaten apa yang paling mengesankan di sana berarti? Paling mengesankan itu gini, Pak. Itu dari kelas 10. Saya kan masuk Paskibra di sini di SMA 2. Itu masuk Paskibra Kabupaten itu salah satu cita-cita saya ketika saya SMA. Ya. Yang paling saya tunggu adalah seleksinya. Dia. Nah, sedangkan waktu pas kelas 1 itu kan seleksi internal dulu. Seleksi internal itu di SMA dulu. Jadi nanti siapa yang dikirimkan ke kabupaten untuk seleksi lagi di kabupatennya itu ada semua SMA. SMA kabupaten. Saya kelas 1, kelas 2 itu nggak lolos, Pak. Nggak lolos seleksi internal. Kira-kira gara-gara apa? Tinggi saya, Pak.
Minimal kan tingginya paskibra itu kan 170 Pak untuk yang laki-laki. Ya, lanjut. Tinggi saya itu 168. 168 Iya, kurang 2 cm. Kurang Lah 2 kok cm. pas kelas berapa? Berarti pas kelas 12. Kelas 12. Iya, saya masuknya kelas 12. Kok bisa lolos seleksi yang 170 itu? Iya, saya olahraga Pak, minum apa namanya? Suplemen. Oke. Iya, suplemen peninggi badan. Tapi worth it loh Pak itu. Saya mau menggambarkan dulu. Ini sudah cita-cita dari SMA, masuk SMA pertama pengen masuk Paskibra Kabupaten. Iya, Kabupaten. Gagal di kesempatan pertama. Iya. Gagal di kesempatan kedua. Iya. Gagal pertama mesti berusaha. Iya, masih. Yang kedua masih gagal lagi, masih berusaha lagi. Ini harusnya ini sudah yang ketiga itu di kelas 3 itu sesuatu yang di luar apa ya? Kalau orang lain mungkin ya. Itu menyerah lah 1 2 gagal yo wes lah. Buat apa sih? Ini sampai ketiga. Kok bisa sampai bertahan memperjuangkan 3 kali? Karena dari keinginan diri sendiri sih. Sama keinget omongan mama saya. Apa itu omongannya ini? Iya, mama saya itu waktu pas masih SMP. Masih SMP. Pas tanggal 17 Agustus itu kan pasti di TV kan ada siaran langsung upacara bendera. Iya, benar. Bilang pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ini Pak? Oh, nggak apa-apa, silahkan. Nang itu loh Nang, kayak kok gagah dhuwur ganteng. Dadi paskibra kowe ora kepengin. Ya aku kepengin nih Mak. Gitu. Itu pas kelas berapa? Pas itu kata-kata itu muncul? SMP. Ya, kelas 3. Oke, berarti gara-gara itu di SMA pokoknya pengen Oh iya, oke. Berarti ini tetap ya yang namanya keinginan ibu memberikan motivasi kepada anaknya. Oke. Nah, ini kaitan Paskibra ada lagi dah. Oh yes. Ini baca puisi, Pak. Baca puisi. Oke, baca puisi. Coba ceritakan. Baca puisi ini berawal dari saya yang sebenarnya itu saya orangnya puitis, Pak. Puitis. Maksud puitis itu seperti apa? Puitis suka mengekspresikan perasaan saya dengan kalimat-kalimat yang indah. Oke, berarti suka buat puisi gitu? Iya. Oh. Itu benar, Pak. Serius. Iya, terus lanjut lagi. Ya. Dari situ kan saya buat ada banyak beberapa puisi saya. Terus waktu pas kelas 1 SMA itu kan ada apa namanya? Perkemahan PTA. Ya kemarin juga ada PTA di sini. Ada pensi kan? Ada pensi dong. Ada pensi. Nah, yang lain tuh pada pensi nari, nyanyi. Saya puisi, Pak. Tunggu dulu. Sebelum itu berarti kamu kan mewakili kelas. Iya, mewakili kelas. Cara kok bisa sampai puisi yang ditampilkan? Itu kan berarti ada rembuk dulu loh. Iya, ada rembuk dulu. Kamu gimana caranya kok bisa sampai puisi yang ditampilkan? Rembuk dulu itu karena nggak ada yang mau maju, Pak. Saya jadi ketua kelas, yaudah aku aja. Okay. Saya aja. Jadi kelas itu beruntung sekali, nggak ada yang mau maju, dan kamu juga beruntung karena dengan hal tersebut kamu bisa tampil di khalayak umum ramai dan berani. Itu baru pertama kalinya. Oke. Saya tampil puisi. Terus pas tampil itu kamu perasaannya gimana? Puas, seneng, kurang atau bagaimana? Kurang, di hatimu? Kurang. Iya, karena kurang persiapan. Kurang persiapan. Kira-kira bagian mana yang paling lemah itu? Bagian lemah saya di ini sih penyampaian rasa. Delivery-nya itu kurang rasa. Kalau berdasar penyampaian rasa, kemarin saya itu sempat ngobrol sama Bu Kartika. Ya. Bu, ini ada Wijayanto. Itu di situ nulis katanya mau apa ke sini? Pak, undang alumni. Ya, itu nulis di kolom komentar ya di YouTube kemarin ya. Jadi Wijayanto kuliah kedokteran itu, Pak. Waduh, keren nih. Oke. Baik, Bu, nanti saya tindak lanjuti, akan saya beri nomor, kita lihat apa reaksinya. Kan gitu. Hingga pada akhirnya saya mendapat WA misterius ya, karena namanya belum tersimpan. Assalamualaikum. Saya Wijayanto. Ya. Oke. Pak, saya mau apa itu? Tertulisnya apa di situ? Ya, saya bilang gini. Mohon izin Pak, saya yang komen di YouTube channel Podcast Manda. Gitu. Saya yang minta diundang.
Kira-kira bisa kapan ya Pak? Saya menggebu-gebu ini Pak. Oke, mantap sekali. Menggebu-gebu, kebetulan dapat jawaban juga menggebu-gebu juga. Siap kapan? Langsung. Itu baru kemarin kan ya Pak? Iya. Dan ini berarti eksekusi yang sangat bagus. Saya kedatangan tamu, ini saya sebut tamu dulu ya, karena sebagai alumni SMA 2 tahun 2020, sekarang kuliah di Fakultas Kedokteran. Di mana itu? Di Unwahas, Universitas Wahid Hasim. Dan kemarin waktu WA saya juga mendapatkan informasi bahwa kamu sedang apa? Koas. Iya, betul. Apa itu koas itu? Koas itu adalah kuliah lanjutannya ketika pengen jadi dokter. Jadi saya ceritakan dulu Pak. Oke. Itu kalau pengen jadi dokter itu ada runtutannya. Pertama kita harus kuliah S1 dulu. S1 nanti kalau lulus Esket, nanti dapat titelnya Esket. Esket itu apa artinya? Sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran. Lanjut. Itu selama paling cepat itu 7 semester atau 3,5 tahun. Oke. Alhamdulillahnya saya tepat waktu Pak. Tepat waktu. Ya walaupun tidak cum laude. Nggak apa-apa. Yang penting syaratnya selesai dulu. Iya, yang penting itu. Terus yang kedua, nanti kita koas. Koas itu kepanjangan dari koasisten atau kuliah profesi kedokteran. Kuliah profesi kedokteran. Ya. Ya, lanjut itu lagi. Selama 4 semester. 4 semester. Ini sudah semester keberapa? Saya semester kedua. Semester kedua. Berarti ya tinggal 2 semester lagi. Bisa mendapatkan apa berarti namanya? Ada ujiannya dulu Pak. Ujian dulu. Ada ujian dulu. Ya berarti setelah 4 semester ujian. Iya, ujian nasional. Ujian nasional agar dikatakan layak. Dikatakan layak sebagai dokter. Iya. Oke. Namanya UKM PPD. UKM PPD. Kalau kemarin saya itu ikut UKM PPG. Guru akhirnya. Kalau ini kan D belakangnya dokter. Oke, keren sekali. Tapi perlu diketahui ya, kalau saya ketemu atau bertemu dengan orang yang tak anggap saja itu masih SD, itu kalau ditanya cita-citanya apa? Kalau nggak dokter, astronot. Nah, ini berkaitan kamu sekarang kan kuliah di kedokteran. Ini sesuai nggak dengan cita-cita ini? Tidak sesuai. Kok bisa menyatakan tidak sesuai? Biasanya ya, saya sampaikan biasanya dulu. Kalau biasanya itu ada orang yang cita-citanya jadi dokter, saat tidak sesuai berarti jadi apa gitu. Lah ini jadi dokter kok tidak sesuai, maksudnya gimana coba? Aduh. Jadi itu cita-cita awal saya itu dari dulu Pak, dari kecil Pak. Saya pengen jadi tentara karena ayah saya juga tentara. Oke. Ya. Lah terus kok bisa ceritanya kok bisa sampai nggak jadi tentara? Itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya bimbel latihan setiap hari, lari, latihan fisik seperti itu. Nah, singkat ceritanya sampai kelas 3 itu waktu pas mau pendaftaran. Saya udah siap-siap kan Pak. Oke. Siap-siap nyiapin berkah, nyiapin ini itu. Tiba-tiba ayah saya bilang, kamu mau ngapain? Kok pertanyaannya gini gitu. Lanjut. Kamu mau ngapain? Mau daftar? Loh, jadi beneran? Ya jadi Pak. Ya kan saya pengen jadi tentara kan dari lama, dari kecil kayak gitu. Ya, terus Bapak responnya? Saya itu pensiunan tentara. Kamu tahu sendiri kan, bapakmu itu pensiunan tentara. Udah tahu enaknya enaknya jadi tentara itu apa gitu. Bilangnya gitu, Pak. Terus bapak saya nyeletuk gini. Itu loh, kayak ini aja, kuliah kayak mbakmu aja jadi dokter. Saya kaget, Pak. Spontan itu, Pak. Jadi dokter. Ya, terus padahal ya Pak, dulu waktu pas saya zaman SMA itu kan kakak saya masih kuliah kedokteran. Oke. Itu setiap pulang itu bawa ini Pak, bawa buku-buku banyak banget Pak. Satu karung Pak. Satu karung ya. Satu karung. Saya mikir kok jadi mahasiswa kedokteran kayak gini ya, aku nanti nggak mau jadi ini, nggak mau jadi dokter, pokoknya saya mau jadi tentara. Saya nggak kepikiran kuliah yang lain-lain enggak. Saya pengen jadi tentara. Tapi sempat sampai daftar ke tentaranya itu enggak? Daftar online aja Pak. Mau berangkat itu dicegah, saya nggak boleh. Oh nggak boleh? Iya nggak boleh. Dicegah? Iya dicegah. Banyak banget ya yang padahal kan sudah mempersiapkan dari kecil. Nah
sampai dicegah. Nah, terus yang terjadi apa saat dicegah itu berarti? Ya mau nggak mau ya saya jadi anak ya harus berbakti, dalam arti ya udahlah saya manut omongan orang tua saya kayak gitu. Legowo Pak. Legowo harusnya berangkat, mau saya jadi Ya, tentara. udah mau perang. Gitu terus berarti yang terjadi setelah itu kok bisa daftarnya jadi kedokteran berarti Ke ya? kedokteran. Memantapkan dirimu gimana saat terubah haluan ya? Itu lucunya gini Pak. Setelah orang tua saya ngomong, itu loh jadi kayak kakakmu aja kedokteran gitu kan. Saya coba nyari kedokteran itu gimana. Saya nyari di YouTube Pak. Nyari di YouTube A Day in My Life jadi anak kedokteran. Oke, A Day in My Life cerita ya. Iya cerita kan. Saya ngeliat kok seru gitu loh. Kayak merasa passion di situ. Gak tahu kenapa. Tapi tiba-tiba. Ini. Jadi kan ada hal yang harus saya tanyakan dulu. Saat kamu mempersiapkan diri sebagai tentara. Yeah. Tapi setelah itu masuk ke dunia apa sih berarti fakultas kedokteran ya? Yeah. Lah di semester awal atau itu bagaimana cara kamu menyesuaikan diri? Kan beda tentara sama dokter. Cara menyesuaikan diri, adaptasinya maksudnya. Iya. Kalau adaptasinya sih saya nggak terlalu sulit ya Pak ya. Karena kalau di dunia kedokteran itu fisiknya main Pak. Fisik, mental, pikiran. Iya. Kalau berarti terus gimana kamu? Yang tadi lihat mbakmu bawa buku dan sebagainya, tiba-tiba kamu juga harus ikut seperti itu kan? Yeah. Fisik itu udah dapat kan Pak dari waktu pas saya kebetulan berarti persiapan tentara tadi. Karena jadi saya nggak terlalu ngerasa capek. Lanjut. Terus kalau di mentalnya di situ saya udah kebentuk dalam artian, saya jadi tentara nggak jadi, masa saya jadi dokter juga nggak jadi, ya harus jadilah kayak gitu Pak. Berarti memotivasi diri sendiri. Ya, tapi penerimaannya itu lama banget Pak. Saya sampai di semester 5 itu baru ngerasa legowo. Aduh, saya ngeliat di TikTok ya Pak ya, jadi tentara kok keren gitu, kok keren banget ya pakai berarti seragam. Masih pakai apa ya? Di fakultas kedokteran tapi rasanya itu masih pengen pakai beret ya? Iya masih Pak. Apalagi semester pertama itu Pak ya, itu kita digundul Pak, ospeknya digundul. Terus udah berarti ya kayak tentara juga kok. Teman-teman saya bilang gini, kok kamu perawakannya kayak tentara sih, kenapa kamu nggak jadi tentara? Ya emang itu saya pengen jadi tentara. Tapi tetap ya tidak ada rasa penyesalan dan sebagainya, atau bagaimana perasaanmu menjalani semua ini? Kalau penyesalan sih buat apa sih Pak nyesal? Berarti sih kata menurut saya nggak ada penyesalan, apalagi kita ngikut omongannya orang tua ya. Saya anak terakhir Pak. Anak terakhir dan tugas saya ya udah, orang tua ngomong apa sama saya ya udah saya manut. Bukan berarti saya nggak punya pendirian loh ya, beda ya. Iya. Jadi saya juga sama seperti panggilnya siapa nih? Wijay. Si Wijay, saya juga mengikuti yang diarahkan oleh orang tua saya hingga pada akhirnya sekarang saya mulai menikmati. Saat pulang, saya juga aku pengen jadi guru lah, pengen kayak yang lain juga. Meskipun sekarang masih belum jadi entah sebutannya ASN P3K atau yang lainnya, saya menikmati sekarang jadi guru. Karena apa? Saya bisa memberikan masukan positif bagi siswa, jangan sampai seperti saya. Karena saya sadarnya itu terlambat. Kalau saya sudah pengen jadi guru dari dulu, tentunya kemampuan saya sudah tinggi. Sekarang saya baru sadar, saya mulai ada kegiatan di sekolah, banyak berguna bagi orang lain gitu. Tapi kemarin saya juga sering bertanya kepada siswa, udah punya tujuan belum? Kan gitu. Jalani hidup aja Pak. Ngalir. Mengalir gitu. Juga ada yang bilang kayak gitu. Dikira sungai ya Pak. Tapi kalau menurut Wijay, kira-kira kalau masih ada adik kelasmu yang belum punya tujuan, kira-kira punya pesan apa buat mereka itu? Ini pertanyaannya berat Pak. Iya berat, karena jawabnya pakai hati. Ini saya sendiri ada rasa nyer-nyer gitu loh, nanya hal kayak gini. Seperti yang saya katakan tadi, ada fasenya, mulai dari SD, SMP, SMA. SD itu ibaratnya kasarnya nggak dolor.
SMP itu masih mencari jati diri, SMA hampir menemukan jati diri. Nah, di fase SMA ini adalah kita itu bisa nggak bisa harus menemukan. Jadi kepengennya apa itu dengan kita lihat dulu. Contohnya gini, kita lihat yang paling disukai itu apa? Paling disukai. Iya, paling disukai. Berarti kalau untuk siswa-siswi atau adik kelas yang masih belum menemukan jati dirinya, itu harus segera dicari. Jadi kemarin tuh saya ngasih pertanyaan, apa cita-citamu, terus dijawab. Banyak yang nuliskan kata-kata bos muda, orang sukses. Terus pas tak kembalikan, usaha apa yang sudah kamu lakukan? Nggak bisa jawab. Jawabannya, ya nanti sukses Pak. Lah, bos muda, saya tanya, bos muda itu batas umurnya sampai kapan? Yang dikatakan muda itu umur berapa? Umur 25. Nah, sekarang umurmu berapa? Berarti kamu tinggal beberapa tahun, kesempatanmu jadi bos muda hilang. Ya, silahkan sekarang cari sesuatu. Kalau memang tujuannya pengen jadi apa, mulai diusahakan. Tapi ya beruntunglah kemarin saya ketemu juga ada satu siswa yang bisa memberikan jawaban, katanya dari umur kelas 4 SD itu pengen masuk FK UGM. Yang saya ngelihat Pak yang di podcast. Jadi dia waktu saya tanya itu, Pak, saya sudah hafal semua lagu Mars dari FK UGM. Itu cita-cita saya dari kelas 4 SD, Pak. Terus kamu sudah persiapan apa? Saya udah ngecek semuanya, Pak. Dari SMA 2 ini mungkin belum ada yang masuk sana. Kalau saya masuk ke sana, saya pengen memberikan jalan bagi adik-adik biar bisa lebih mudah, Pak. Karena menurut pengalaman dia searching cari, kalau belum ada yang masuk ke sana, itu kesempatan bagi adik kelasnya itu jadi lebih sempit. Dia pengen jadi yang pertama dan bisa membuka jalan untuk adik-adik. Nah, kalau saya pas ketemu dengan orang-orang atau siswa-siswi yang seperti ini, saya pengen kembali ke masa SMA. Iya, masa muda. Di mana saya ingin merubah semua. Saat saya kalau ada tugas yang mengerjakan cuma sekedarnya. Kalau punya kesempatan saya juga pengen masuk OSIS biar tahu bagaimana caranya berorganisasi. Saya kalau bisa ngulang saya juga pengen. Saya juga pengen Pak balik ke SMA lagi, Pak. Ya, gitulah. Tapi yang namanya hidup kita menjalani, tapi tidak sekedar menjalani, tapi juga harus berusaha. Nih, saya pengen tanya lagi kepada Wijay. Kira-kira apa hal yang pengen disampaikan kepada siapapun atau apapun agar mereka bisa menemukan jati dirinya? Biar bisa dapat jati diri itu pertama tadi, Pak, kita harus tahu apa yang kita suka. Ya walaupun ada hal yang tidak kita suka, ya udah jalani aja. Siapa tahu besoknya suka. Oke, berarti ini jangan menyerah ya. Siapa tahu yang nggak enak itu akhirnya manis. Kalau kata anak muda sekarang, jalanin aja dulu ya. Jalanin aja dulu. Tapi saya perlu nambahkan, jalani aja dan usahakan. Ya, betul. Itu, Pak. Ini saya dulu ada satu murid namanya Nanda, laki-laki itu ikut silat-silat gitu. Dia berani speak up di kelas. Tapi saya tanya, kenapa kamu nggak ikut OSIS? Saya nggak suka, Pak. Nah, kalau kamu nggak suka terus kamu menghindari, ya itu tambah nggak suka. Harusnya kamu mulai masuk ke dalam, rubah agar jadi seperti yang kamu sukai. Itu sebenarnya cuma mindset, Pak. Lah dirubah. Jadi kan dia bilang, Pak, usul gini. Lah, usul-usul gitu itu adanya di forum saat OSIS rapat apa menyampaikan pendapatnya. Lah kamu kok nggak ikut OSIS? Katanya nggak suka. Lah berarti kan kamu kehilangan kesempatan untuk menyampaikan pendapatmu. Nah, sekarang itu banyak orang-orang yang pas ngomong keras di belakang waktu disuruh menyampaikan, tapi di depan diem. Diem. Jadi saya pengennya kayak Nanda itu harusnya kan bagus ya dulu ya. Jadi masuk OSIS menyampaikan pendapatnya, entah diterima entah tidak. Jika tidak diterima,
usahakan mendapat penjelasan. Jika diterima, lakukan dengan sebaik mungkin. Betul. Itu buat semuanya saja ya, betul. termasuk saya sendiri. Oke. Ini kira-kira dari Vijay ada yang mau disampaikan lagi atau tidak? Buat adik-adik ya. Oke, silakan. Buat adik-adik SMA, ayo mulai dipikirkan mulai dari sekarang. Besok itu mau gimana? Karena saya ada kalimat yang sangat bagus banget. Oke, silakan. Dirimu di masa depan akan berterima kasih pada dirimu di masa lalu. Dirimu di masa depan akan berterima kasih pada dirimu di masa lalu. Itu kalimat itu saya dapatkan ketika waktu pas saya nonton YouTube, Pak. Oke, YouTube-nya siapa? Masih ingat nggak? Biar Sebentar. Oke. Jadi saya itu sebelumnya nggak pernah yang namanya ngefans sama seseorang atau beliau yang umurnya di bawah saya. Oke. Nggak pernah. Saya baru kali ini. Namanya Yahid. Yahid. Ya, Siapa itu YouTuber. Yahid? Dia YouTuber. YouTuber. Iya. Kok bisa membuat Sekarang kamu kuliah di jadi kayak gitu? Dia sekarang ambil kuliah di Australia kalau nggak salah. Oke. Tapi sebelumnya meskipun dia di Australia karena kamu sulit mengagumi seseorang, Iya. lah kok bisa sampai mengagumi Iya, loh? dari kalimat itu, Pak. Kalimat itu. Iya, dari kalimat itu. Oke. Setelah mendengar itu apa yang muncul di pikiranmu? Pikiran saya, oh iya benar ya, sama dulu saya nggak berorganisasi yang dikatakan dengan siapa Pak Wahyu, nggak berorganisasi, terus apa namanya nggak ikut kegiatan ini ono. Ya saya nggak bakal dapat dengan cara speak up yang seperti ini, cara berbicara saya seperti ini, atau mungkin dengan mental atau fisik saya Mental seperti ini. Iya, paling paling penting mental. Paling penting mental Iya, itu. mental. Jadi saya memang mental saya kalau pas di ini kan hadapan 1 lawan 1 ya. Saya itu kayak biasa, tapi kalau pas di forum saya ngomong itu ada geter-geternya loh. Jadi saya sendiri sebagai guru bahasa Indonesia, lah ini gimana saya kok kayak gini. Saya melatih terus itu biar bisa paling tidak menyusahkan orang lain lah. Saya bisa maju, berarti saya bisa sesuai dengan tanggung jawab saya guru bahasa Indonesia. Kalau ditunjuk ya siap gitu. Oke. Ini obrolan yang menarik karena ini salah satu alumni SMA 2 tahun 2020 sekarang yang koas ya. Iya, sedang koas di sekarang di RSUN, Rumah Sakit Wongsonegoro. Ini masih dalam perjuangan agar bisa dikatakan layak sebagai jadi dokter. Bismillah. Oke. Tentunya saya sebagai guru dan juga mewakili SMA 2, semoga yang diusahakan oleh Wijayanto bisa terlaksana dan nanti bisa mencapai apa yang diinginkan. Amin. Oke. Ini mungkin ditutup kamu aja nih. Mungkin cukup itu aja Pak ya. Ngobrol-ngobrolnya nanti kepanjangan Pak. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberikan kesempatan untuk datang ke podcast ini ya. Mulai berawal dari komen di YouTube ya. Oke. Saya ngubungi Pak Wahyu, terus saya diundang ke sini. Terima kasih banyak. Tak lupa juga saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih banget sama guru-guru yang di SMA. Entah guru di dunia ini, Mas. Guru di dunia. Oke. Di dunia ini. Karena jelas kalau seorang murid nggak ada guru, nggak jadi apa-apa, Pak. Oke, benar sekali. Komponennya kurang. Berkaitan dengan hal itu, saya tahu, saya sendiri pernah merasa udah pinter. Tapi saat saya bertemu dengan yang lebih pintar, saya merasa kecil. Ya. Yang saya butuhkan adalah pembimbing. Ya, betul. Oke, sampai bertemu lagi pada podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.